Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zain Abid Muhammad dari kelas 2 KS3 NIM 222011815. Di sini saya akan menjelaskan proyek tugas akhir PBO ya, mengenai Perpustakaan Politeknik Statistika STIS. Nama proyek kami itu Sistem Informasi Perpustakaan Polstatistis. Kami menggunakan Java Swing GUI dengan IDE NetBeans dan telah membuat 24 kelas dengan menyediakan fitur login sebagai admin dan user. Sedangkan disenpaan yang kita gunakan hanya 2, observer sama singleton. Fitur yang tersedia bila kita login sebagai admin itu ada tampilan daftar buku, menambah, mengedit, dan menghapus buku, mengonfirmasi pembayaran denda yang dibayarkan oleh user, serta mengupdate informasi kepada user. Ya, fitur yang tersedia bila login sebagai user, ada tampilan daftar buku, meminjam buku, konfirmasi pengembalian, riwayat peminjaman, pembayaran denda yang diakibatkan telat pengembalian, ada tampilan informasi dan chatbot. Ini error handling yang digunakan ada 3, SQL exception, IO exception, dan parse exception. Dan kita menggunakan penyimpanan database dengan DBMS PHP MyAdmin. Ini untuk kelas diagramnya. Jadi kelas dasarnya kami menggunakan mainframe yang mengextend abstrak JFrame ya. Di sini jadi mainframe ini untuk dasarannya kami gunakan content scroll panelnya ini yang jadi scroll panelnya pada langsung ke panel login panel ini, kelas login panel. Ini untuk komponen yang digunakan dari Java Swing ada scroll panel, JLabel, JPasswordField, JButton, dan lain sebagainya. Ini juga ada kelas daftar panel. Jadi ketika user telah login langsung diarahkan ke kelas main menu panel. Di main menu panel nanti juga akan berasosiasi dengan beberapa kelas yang mengextend JPanel. Ya, JPanel. Ini ada kelas home panel, line panel, hapus buku panel, edit buku, tambah buku, informasi, identitas panel ya. Daftar buku panel, peminjaman panel, dan riwayat panel. Sedangkan untuk kelas informasi panel ini berasosiasi dengan kelas klien ini nanti berhubungan dengan chatbot. Ini untuk servernya juga memvalidasi multithreading ya, di kelas server thread tasknya akan dieksekusi di sini, di mana kelas ini mengextend dari abstrak kelas thread. Untuk penyimpanan sendiri kami gunakan kelas database ini sebagai penyimpanannya, juga menerapkan singleton. Oleh karena itu dia mengimplementasi dari interface serializable. Kelas database sendiri ini mengagregat dari beberapa kelas ya. Ini ada kelas user, kelas admin, buku terpinjam, kelas buku, dan buku kembali. Sedangkan ini ya, untuk kelas admin dan user ini mengimplementasi disenpaan observer. Ini untuk interface-nya kelas subscriber. Ini yang mengimplementasi kelas subscriber-nya. Nanti ini kelas yang menyimpan atau mengagregat ya dari objek-objek yang mengimplementasi dari kelas subscriber ini. Ada ini subscribers bertipe list ya. Ini admin juga, ini kelas admin ini juga menerapkan singleton. Oleh karena ini juga mengimplementasi serializable interface. Mungkin langsung ke program. Nah, ini di main menu, mainframe ini kelas dasarannya. Jadi ketika kita mengerun programnya langsung ini di kelas mainframe,
langsung diarahkan di content panel, scroll panelnya diatur di login panel. Ini untuk mainframe-nya. Ini karena saya ubah jadi agak ya, error gitu. Terus ini di login panelnya. Ini untuk mungkin di tampilannya aja. Ini ada input name sama password. Bila belum ada ini, belum punya, langsung ke daftar ini. Bila sudah punya ya langsung login aja. Ini ada beberapa validasi. Jadi user yang telah berhasil login ini nanti akan langsung diarahkan ke main menu panel. Bila belum ya daftar dulu di daftar panel. Daftar panelnya ini untuk desainnya ini seperti ini. Ini input nama, name, kelas, password, dan konfirmasi password. Di sini juga ada validasinya. Ini di method ini, action listener-nya. Bila berhasil akan diarahkan ke kelas login panel tadi untuk loginnya. Setelah user itu login di login panel ini ada yang belum dijelaskan tadi. Mana ya? Oh, di daftar panel. Bentar. Daftar panel. Mungkin langsung ke login panel aja ya. Password. Ini untuk validasinya tadi ya. Ya, bila usernya berhasil ini akan diarahkan ke main menu panel. Saya ingin menjelaskan yang observer tadi. Ini. Ya, ini ketika user daftar ini otomatis akan meng-subscribe di kelas admin nanti. Terus tadi main menu panel. Di kelas main menu panel ini ya tampilannya. Ini ketika usernya ini akan berubah sesuai yang didaftarkan di daftar panel tadi. Ini ada menunya. Terus ketika usernya itu sebagai admin ada perbedaan ya menu yang ditampilkan. Ini untuk settingan set teksnya akan berubah ya. Ini untuk admin. Kalau yang user biasa seperti ini. Ini juga untuk scroll panelnya juga berbeda ya untuk admin. Tadi kan ada tambah, ada hapus, ada edit. Mungkin langsung ke identitas panel ya. Ada home panel dulu. Ini home panel ya untuk tampilan dasar ketika mainframe panel dibuka. Terus untuk identitas, ini sesuai ya identitas yang telah didaftarkan. Ini kalau mau ubah password, terus dia fiturnya. Terus ada daftar buku ya, daftar buku panel. Nah ini disediakan juga menu untuk searching berdasarkan judul, ISBN, penulis atau kategori. Ini menggunakan key event listener. Nah, ketika user mengetikkan di sini, otomatis akan dicari menggunakan database ya, dan akan ditampilkan outputnya di tabel ini. Mungkin lanjut ke setelah daftar panel, itu ada apa tadi? Main menu, ada peminjaman. Ini peminjaman ya, bisa meminjam berdasarkan ISBN. Nanti ada validasinya juga. Ini kalau berhasil ini akan ditampilkan di sini. Ini ada beberapa aturan, maksimal 3 buku, dan buku yang sedang dipinjam nggak bisa pinjam lagi. Terus kalau mau konfirmasi pengembalian, user bisa men-select satu row dengan lalu klik konfirmasi pengembalian.
Setelah konfirmasi pengembalian itu ada riwayat, ini riwayatnya, dan ini bila melebihi tanggal tadi kan, tanggal maksimal, ini tanggal maksimal, maka akan dikenai denda. Ini bisa membayarnya, dan untuk ini ada tulisan belum dikonfirmasi oleh admin. Mungkin langsung ke informasi panel. Ini untuk menampilkan informasi yang diupdate oleh admin ya. Ini untuk chatbotnya. Terus langsung ke admin. Admin tadi ada tambah buku. Tambah buku. Ini masukkan ini identitas bukunya. Nanti ada validasinya, ini 10 atau 12 digit numerik ISBN ini. Untuk editnya, ini ISBN hanya sebagai key, nggak bisa diedit. Terus untuk hapus juga berdasarkan ISBN, nanti ada validasinya juga. Terus untuk lain-lain ya, lain-lain panel. Nah ini untuk konfirmasi pembayaran. Tadi ya yang user yang kena denda bisa dikonfirmasi lewat sini. Ini untuk update informasi. Ini lebih mengimplementasikan tadi ya desain earn observer. Terus apa lagi? Untuk yang modelnya tadi ada user. Ini untuk yang disimpan atau atributnya ya. Terus ada admin. Ini admin tadi kan ini ada singletonnya, ada sebagai observernya. Ini untuk notify, untuk subscribe, ini unsubscribe. Terus untuk apa lagi? Ini buku. Cuma ini buku untuk menyimpan buku kembali, lebih ke riwayat peminjamannya. Ini buku terpinjam untuk menyimpan data buku yang sedang dipinjam. Untuk lainnya ini chatbot ya, menggunakan soket. Ini input outputnya. Ini untuk mengambil ini desainnya lihat ya, ini user menginputkan pesan di sini lalu klik kirim. Untuk servernya ini menggunakan multithreading ya. Untuk tasknya ini ada di kelas server thread, di Metatron. Ini untuk tasknya. Jadi ketika user menginputkan quit, otomatis tasknya berhenti. Terus untuk mungkin udah ya, semua kelas sudah diperlihatkan. Ini ada subscriber, ini interface-nya tadi kan. Di usernya kan juga mengimplementasikan ini. Tadi ini metodenya. Terus tadi di admin, tadi kan ketika masuk ketika daftar otomatis di-subscribe kan. Ya, padahal kita kalau pengubahan admin, perlu diketahui pengubahan admin ini hanya dilakukan di database. Jadi di GUI-nya nggak ada untuk mengklaim admin itu diubah lewat SQL-nya. Ini ya untuk unsubscribe bila posisinya admin. Nah, kita demo mainframe. Kita run. Ini saya close dulu ya yang tadi. Saya run. Ini bila sudah punya login, mungkin saya akan demokan di daftar. Misal Ahmad. Ini untuk contohnya validasinya. Nah ini ada validasinya. Misal ini saya nggak sama. Sama tadi berarti. Sama.
Misal ini password yang salah ya, tadi kan udah terlanjur sama. Nah ini kalau login ya, kok salah. Wah, malah lupa ini. Ini kita buka tadi salah ketik. Ini tadian ada daftar, ada login. Ketika daftar tadi otomatis subscribe ke admin ya. Iya. User Hati Ahmad Y daftar. Kita login ya. Oh, nimnya 123. Oh, ini salah nim. Nah, ini berhasil login ya. Tadi namanya Ahmad ya. Ini identitasnya. Nah, ini kalau mau password bisa tadi kan, atau misal salah lah passwordnya, ada. Nah, harus password lamanya harus benar. Ini kita ganti ya. Ini ada konfirmasi. Oke, kita coba. Ini ada daftar buku ya. Untuk ini bisa search by judul. Misal kita cari statistik. Nah, ini statistik. Bisa lewat kategori juga. Misal ekonomi. Nah, ini ekonominya. SPN juga bisa, penulis juga bisa. Ini untuk peminjaman. Misal kita mau minjam. Misalnya ya, kita copy. Kita pinjam. Nah, ini masuk ke sini. Terus pinjam lagi ya. Misal tadi apa punya? Regresi, buku analisis regresi. Oh, tadi belum dicek stoknya ya. Gini. Ini kan stoknya 2. Nah, jadi 1 kan. Nah. Kita kembalikan ini. Ini cek dulu ini biar ini nambah lagi. Apakah berhasil validasinya? Nah, nggak bisa ya. Otomatis 3. Maksimal 3. Ini bisa kita kembalikan yang ini ekonometrik. Tadi kan 2. Nah, kan tadi 1 pinjam jadi 1, jadi 2 lagi. Ini untuk riwayat peminjaman tadi ekonometrik. Dan untuk mengetes ini mungkin kita perlu bantuan sintak SQL. Buku terpinjam tadi yang mana tadi? Ini barusan yang ekonometrik. Oh, buku kembali. Nah, buku kembali ini berarti kita perlu bantuan SQL.
sintaks SQL. Karena ini kan waktunya nggak cukup, harus perlu 1 minggu. Update kembali, kita set tanggal kembalinya. Tadi dan ini NIM ya, ISBN. Tanggal kembalinya ini tanggal berapa ya? Tanggal 17 ya, berarti misal untuk telat berarti tanggal 30, 17 ya, 30 lah, 30 bulan 6. Ini harus ada nah, 3 row effective. Mungkin nanti biarnya kurang ditambahi biar spesifik ya. Nanti berubah, kita cek sini, klik lagi. Nah, ini kan 17 tambah 7 kan 24, 30 kurangi 24, 6 kan, tiap hari 6.000, baru kembali tanggal 30, dendanya 6.000. Misal ini mau kita bayar, nah, bayar, mungkin ini nanti bisa dikembangkan lewat beberapa metode pembayaran dengan menggunakan API. Terus ini untuk konfirmasi nanti lewat admin. Ini untuk informasi. Ini karena adminnya belum ngasih update ya. Untuk chatbot ini chatbot masih perkembangan, hanya bisa secara independen ya. Ini nanti kita coba di akhir. Kita keluar. Jadi saya sudah menyiapkan admin. Passwordnya apa ya? Lupa. Admin. Admin 01. Ini untuk admin. Nanti daftar buku nih, bisa tambah buku ya. Tambah buku ya. Misal 10 digit. 10 digit. Misal ini. Aku lihat ini diedit ya, tadi 10 digit juga bisa kita ganti B ya, di daftar. Nah, gantikan ini, hapus, kita hapus karena namanya enggak sesuai ya. Ini kita hapus, kita cek daftar, udah hilang. Oke. Untuk lain-lain tadi di name-nya tadi berapa, itu 23 sampai 8 ya. Kita kasih konfirmasi pembayaran. Nah, ini untuk mengecek atau mencoba ya. Ini lebih ke observer. Besok libur. Kita keluar. Kita login lagi sebagai user tadi ya. Kita cek di informasi. Nah, perpus besok libur. Nah, ini ya. Terus di riwayat pinjaman. Nah, pembayaran sudah dikonfirmasi oleh admin. Itu udah hilang dan nggak kena denda karena sudah diubah di database-nya. Buku kembali. Nah, ini keterangannya sudah lunas. Tadi kan strip gitu. Terus yang belum kita coba itu
chatbot. Ini chatbotnya nggak bisa kalau lewat sini, harus secara independen. Mungkin dalam ini masih pengembangan ya. Kita ke servernya, ini kita run. Chatbotnya mana? Oh, ini server. Untuk kliennya ini, untuk melakukan chatbotnya, kita klien ini kita run. Nah, ini connected success ya. Ini bisa kita sapa dulu chatbotnya. Nah, ini balasannya ya. Misal tanya buka kapan sih? Nah, buka gitu. Terus tutup kapan? Layanannya apa aja sih gitu. Ini ya layanannya. Terus apa lagi? Misal kita ini yang nggak bisa di nganu chatbot ya. Misal ada makan nggak? Nah, ini chatbot belum bisa menanggapi. Misal kita mau pulang. Bye bye. Nah, untuk mengakhiri chatbot tadi ya quit. Ya, chatbot selesai. Iya. Udah nggak bisa. Nah, udah muncul exception kan. Nah, ini kita matikan ya. Saya punya matikan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.